tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran. Rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Bukhari Muslim. Maka hadisnya disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Hadis ini melalui istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang menceritakannya adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saat beribadah. Jadi penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Ini istrinya yang mengatakan, karena yang paling tahu tentang bagaimana Nabi beribadah di rumah adalah istrinya yang menjadi saksi bahwa istrinya mengatakan Rasulullah SAW itu kana yaqumu minal lail, adalah Nabi itu kalau mendirikan malam-malamnya atau melaksanakan salat malam atau salat tahajud, beliau mengatakan hatta tatafattara qadamahu, sehingga kedua kakinya Nabi itu, kata Aisyah, bengkak. Jadi Nabi itu kalau salat tahajud di rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai kedua kakinya Nabi itu bengkak. Ya, tatafattara itu bengkak, qadamahu kedua kakinya. Ini kalau kita bandingkan dengan kita, saya rasa belum ada kita yang kakinya bengkak kalau sholat. Ada nggak kaki kita yang bengkak kalau sholat? Ada. Asam urat. Bengkaknya kita asam urat. Bukan karena lama sholat, berdiri dalam sholatnya. Nabi SAW kata Aisyah, sholat tahajudnya itu sampai kedua kakinya bengkak. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faqultu lahu, aku katakan kepadanya, kepada suaminya Rasulullah SAW itu, apa kata Aisyah? Lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa sampai engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Kata istrinya, karena sampai kakinya dua-duanya bengkak. Padahal Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh, kata Aisyah radhiyallahu anha, Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dan kita tahu bahwa Nabi tidak pernah berbuat dosa. Tapi istrinya mengatakan, dosa-dosamu sudah diampuni, yang lalu dan yang akan datang. Ya. Walaupun kita tahu Nabi nggak pernah berbuat dosa. Kalaupun berbuat dosa, Nabi itu seorang yang maksum. Ya, tidak pernah Nabi berbuat dosa. Tapi kalau berbuat salah, mungkin Nabi pernah. Kalau salah, mungkin Nabi pernah. Tapi kalau berbuat dosa, tidak. Kalau kita masalah, jarang. Dosa yang sering kita melakukannya. Ya, Nabi tidak pernah berbuat dosa, tapi kalau salah mungkin iya. Nabi pernah salah, tapi tidak berakibat dosa. Karena ada tuh salah yang tidak berakibat dosa. Tapi kalau dosa, semua salah.
Jadi kalau bahasanya itu tidak semua salah itu dosa, tapi semua dosa salah. Apa contohnya kalau salah tidak dosa? Hah? Salah jalan, iya, nyasar ya. Yang harus ke kanan dia ke kiri. Dosa enggak? Enggak. Ada lagi contohnya. Dengerin taklim tidur. Salah enggak? Enggak, saya tanya salah enggak? Dosa enggak? Enggak. Enggak, kata siapa dosa? Makanya tidur aja. Enggak. Jadi memang tidak semua salah itu dosa. Kita pakai baju kebalik, yang luar dalam, yang dalam luar. Salah enggak? Salah. Dosa enggak? Enggak. Orang paling senyum-senyum aja lihat kita. Ini sejak kapan nih bapak ini begini, kata dia. Ya. Nah, Rasulullah itu Aisyah mengatakan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan engkau sudah dijamin masuk surga. Ya, tapi kenapa sampai ibadahmu sampai kedua kakimu bengkak? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, "Faqala afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran." Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, kata Nabi. Jadi kedua kaki Nabi itu bengkak karena lama berdiri dalam sholat. Itu ungkapan Nabi SAW karena ungkapan rasa syukurnya kepada Allah. Luar biasa kan? Nabi bersyukur kepada Allah dengan sholat kedua kakinya bengkak. Kalau kita nggak pernah bengkak kaki, mata kita yang bengkak. Kebanyakan tidur tapi. Nah, orang beriman itu kan tidurnya sedikit. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Sajadah itu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa. Orang beriman itu, kata Allah, tempat tidur mereka jauh dari lambung, atau lambung mereka jauh dari tempat tidur. Apa tuh maknanya? Lambungnya jauh dari tempat tidur. Itu artinya orang beriman tuh tidurnya sedikit, lebih banyak bangun. Jadi orang beriman itu tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit, oh, kenapa? Masuk angin kalau tidak tidur. Itu sugesti aja. Tapi kalau di luar dia bangun begadang, ya masuk angin dia. Tapi kalau di rumah dia sholat malam, dari mana anginnya? Nabi nggak pernah masuk angin karena sholatnya lama. Nggak pernah Nabi masuk angin. Saya nggak pernah baca hadis Nabi masuk angin. Ya. Jadi itulah Allah katakan orang beriman tuh tidurnya sedikit, yang banyak bangun. Tapi bangunnya itu untuk beribadah malam hari, bukan nonton MU sama City. Malam MU sama City itu yang menang MU kayaknya sih. Hah? Saya nggak nonton, saya berita aja dengarnya. Tapi kalau udah malam-malam tuh malas nontonnya, mendingan tidur. Ya. Tapi kalau ustadz tuh harus banyak tahu juga, baru sampein ke jamaahnya. Kalau ustadz nggak tahu nanti dibilang ustadznya nggak update. Betul nggak Pak? Iya, ustadz juga harus update, harus banyak tahu. Bahasa-bahasa juga ustadz harus tahu. Kalau dengan ibu-ibu sosialita, bahasanya pakai sosialita. Yang bahasanya itu kalau mati metong. Tahu nggak bahasa itu Pak? Nggak tahu kan? Ustadz tahu. Kalau laki lekong. Kalau gratis gretong. Nggak ngerti Bapak mah. Tapi itu nggak bagus bahasa itu. Bahasa apa tuh orang nggak ngerti. Bahasa itu yang paling bagus bahasa yang mudah dimengerti orang. Dan itu yang diajarkan Nabi SAW. Dan makanya Nabi itu bahasanya itu kalau dalam bahasa hadis disebut dengan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu artinya bahasa yang singkat, mudah dipahami,
dan mengandung makna yang sangat luar biasa. Itu bahasanya Nabi. Bahkan Nabi itu kalau bicara ngomong tuh nggak pernah panjang lebar, ngalor ngidul, nggak jelas kemana-mana, tapi bahasa Nabi itu singkat dan padat, jelas dan mudah dipahami orang. Itu bahasa Nabi SAW. Ya, kalau ngobrol sama orang jangan ngalor ngidul nggak jelas. Nggak usah panjang-panjang lah ngomong, kecuali ustad. Ya, kalau ini kan harus panjang sampai Isya. Kalau saya sudah selesai sampai Isya gimana? Ya. Jadi ungkapan Rasul itu ungkapan syukurnya kepada Allah itu dengan salat tahajudnya sampai kedua kakinya bengkak. Kita bisa bayangkan. Tapi memang benar apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini pernah dirasakan oleh seorang sahabat namanya Huzaifah ibnul Yaman. Di sini disebutkan dalam hadisnya. Jadi Huzaifah ibnul Yaman mengatakan satu ketika shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat sekali ngikutin Nabi salat tahajud. Kata Huzaifah. Jadi Huzaifah mengatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Satu ketika satu malam pernah aku salat ngikutin Nabi salat tahajud. Apa kata Huzaifah? Faftatahal Baqarah. Rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Dibaca Nabi surah Al-Baqarah, Huzaifah mengatakan dalam hatinya, faqultu yarka'u indal mi'ah. Dalam hatinya dia mengatakan, kayaknya si Nabi ini rukuknya kalau udah 100 ayat. Gitu. Surah Al-Baqarah 100 ayat, kayaknya Nabi rukuk nih habis 100 ayat. Tetapi thumma madha, tetapi telah berlalu 100 ayat itu Nabi enggak rukuk juga. Kata Huzaifah, faqultu yusalli biha fi raqa'ah. Kayaknya Nabi ini cuma 1 rakaat doang salatnya nih. Tapi ternyata enggak juga. Sampai akhirnya Huzaifah mengatakan, kayaknya Nabi ini diselesaikan surat Al-Baqarahnya baru ruku. Kayaknya. Dalam hatinya Huzaifah mengatakan begitu. Kayaknya kalau habis surat Al-Baqarah nih baru ruku nih. Apa yang terjadi? Setelah madha, setelah berlalu satu surah Al-Baqarah itu Nabi enggak ruku juga. Apa yang dibaca oleh Nabi disambung oleh Nabi SAW. Thumma iftatahan nisa. Nabi menyambungnya dengan surah An-Nisa. Bapak Ibu bisa bayangkan Al-Baqarah itu berapa panjangnya? Al-Baqarah doang 286 ayat itu berapa lembar? 2,5 juz. Al-Baqarahnya doang 2,5 juz tuh. Belum ditambah dengan An-Nisa. Faqara'aha, kata Huzaifah, Nabi baca surah An-Nisa sampai selesai. Setelah selesai surah An-Nisa, kata Huzaifah, thumma iftataha Ali Imran. Nabi sambung dengan surah Ali Imran. Bisa bayangkan gimana enggak bengkak kaki Nabi. Coba kalau kita begitu di mata takwa ini. Coba aja. Kalau panjang dikit juga pada protes. Ya, tapi kalau sholat fardu, ya betul, gak boleh lah terlalu panjang-panjang. Ini kan yang disebutkan sholat tahajud, ya sholat sunnah tahajud. Kalau sholat fardu memang tidak boleh. Dulu Nabi pernah menegur Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair. Siapa tuh yang pernah memanjangkan ayatnya sampai ada yang keluar dari jamaah, dia sholat sendirian, ya, dia sholat. Mu'az bin Jabal, Mu'az mengimami di kaumnya. Rakaat pertama dia baca surah Al-Baqarah, sholat Isya. Jadi kepanjangan, ada jamaah yang keluar dari jamaah itu, dia sholat sendirian. Selesai dia pergi. Disampaikan kepada Mu'az. Kata Mu'az, saya khawatir dia orang munafik. Peristiwa itu disampaikan kepada Nabi. Justru yang ditegur oleh Nabi Mu'aznya. Kata Nabi kepada Mu'az, apakah engkau akan meninggalkan fitnah dalam agama ini? Kalau engkau bisa, kalau mau, kata Nabi, bacalah surah Asy-Syams. Kalau enggak surah Al-Alaq. Itu disebutkan Nabi dalam hadisnya. Baca itu. Jangan surah Al-Baqarah, surat Isya. Kenapa? Karena jamaah itu tidak semuanya sama kekuatannya, kebutuhannya. Ada di antara mereka itu yang
ada kepentingan. Kalau lama-lama dia nggak khusyuk. Betul tidak, Pak? Iya. Kalau kita kan di sini kan bukan karena kepentingan, emang nggak suka panjang-panjang kita mah. Kali. Ya, Pak. Ya, tapi kalau panjang-panjang banget sih nggak boleh. Tapi kalau subuh, Nabi biasa memanjangkan kalau subuh. Ya, sunnahnya subuh. Nabi itu biasanya kalau subuh itu ada yang mengatakan, dalam riwayat mengatakan kadang-kadang 30 ayat lebih, atau surah Al-Waqiah selesai. Surah Al-Waqiah selesai. Itu satu rakaat maksudnya. Satu surah satu rakaat, Al-Waqiah satu rakaat gitu. Sambung lagi nanti. Kalau sini janganlah. Jangan dulu Pak Abu. Nanti kita diprotes nanti. Al-Waqiah itu terlalu panjang kalau satu rakaat. Kalau di sini masih biasa satu rakaat itu satu halaman. Tapi sunnahnya itu rakaat pertama panjang, rakaat keduanya agak dipendekin. Oke, biasa di sini juga rakaat pertama satu halaman, rakaat keduanya setengahnya atau kurang dari setengah. Biasanya begitu di sini. Itu juga masih ada yang ngasih masukan, Ustaz kalau bisa jangan panjang-panjang lah, gitu. Ya udah nggak apa-apa sih, betul nggak Pak? Halo, ini pada diam semua sih. Ya, jadi memang pernah Huzaifah mengikuti Nabi salat tahajudnya, itulah yang terjadi. Dan Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengikuti, sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku berkeinginan buruk dalam hatiku, kata Abdullah bin Mas'ud, karena saking panjangnya ayat Nabi. Dia mengatakan dalam hatinya, saya ketika itu berprasangka atau berkeinginan buruk dalam hatiku, kata Abdullah bin Mas'ud. Apa keinginan buruknya itu? Aku ingin duduk ketika itu, atau aku ingin meninggalkan Nabi ketika saat salat itu. Ya, itu Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan saking lamanya Nabi berdiri dalam salatnya. Tapi dalam hadis tadi, lama berdiri salatnya Nabi itu hampir sama dengan rukuknya, hampir sama dengan sujudnya. Hampir sama ya, tapi nggak sama. Tapi ini maksudnya itu, lamanya itu baca ayatnya. Jangan berdiri doang, kagak baca apa-apa. Bacanya qul huwallah doang, berdirinya lama banget, enggak begitu juga maksudnya. Bacalah. Makanya salat sunnah itu kan, salat tahajud itu sebagian ulama kan membolehkan dibuka Al-Qur'an. Ya, dibuka Al-Qur'an, pakai Al-Qur'an kita, salat tahajudnya boleh. Kalau membolehkan, atau Qur'an yang besar tuh di depan kita, salat tahajud kita taruh Quran depan, baca tuh ayatnya ketika kita salat, nggak masalah, boleh. Tapi kalau salat fardu, kalau bisa nggak usah. Kalau salat fardu, salat fardu juga ada juga masjid yang saya lihat pakai Quran di depannya. Ada beberapa masjid saya salat di situ, salat fardunya pakai Quran depannya. Ya, padahal sebagian besar ulama tidak membolehkan. Karena kalau salat fardu itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, kata Allah, bacalah olehmu yang kamu anggap mudah dari Al-Qur'an itu. Ya, salat fardu. Nanti khawatirnya kalau pakai Quran di depan itu, hati-hati kalau dapat dekat kipas. Nah, aja kipasnya balik tuh Qur'annya. Nah, bingung kan? Ya, bahayanya begitu kalau ada kipas. Baik. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Apa pelajaran dari hadis ini? Saya ingin menyambung pada pekan yang lalu tentang bagaimana seseorang itu dalam ibadahnya kepada Allah, tentang mujahadah, tentang kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah, dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mujahadahnya Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah, kesungguhan Nabi dalam beribadah kepada Allah melalui salat. Nabi tunjukkan kesungguhan Nabi SAW sampai kedua kakinya bengkak, itu karena kesungguhan Nabi dalam beribadah kepada Allah. Dan seorang mukmin itu harus menunjukkan kesungguhannya dalam ibadahnya kepada Allah, terutama ketika saat salat. Itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan, kalau bisa kata Nabi, ketika saat sholat itu, uzkurul maut fi sholatika, ingatlah kematianmu ketika saat engkau sholat. Ketika saat sholat nih, ingat kematian kita. Karena kata Nabi SAW, fa innar rajul idza dzakara al maut, karena seseorang itu apabila ingat mati dia, maka di dalam sholatnya, maka dia akan memperbaiki bagaimana dia sholat. Ya,
Tapi ingat ingat mati dalam sholat itu bukan sholatnya lemas-lemas kayak orang mau mati, bukan begitu. Ya, sholatnya biasa, tapi kekhusyuannya, kesungguhannya dalam sholat itu. Khusyuklah dalam sholat. Walaupun berjamaah, khusyuklah berjamaahnya. Bagaimana cara khusyuk berjamaah sungguh-sungguh saat sholat berjamaah? Ya ikuti imamnya. Simak apa yang dibaca oleh imam, ikuti imamnya. Sesuaikan dengan apa yang diajarkan Nabi ketika saat sholat. Jangan terlalu banyak pikiran keluar-luar ketika saat sholat, gitu. Ya, itu kesungguhan kita dalam sholat. Karena sholat ini merupakan kunci dari semua ibadah yang kita lakukan, tuh sholat itu. Bapak Ibu, sholat itu menjadi kuncinya. Maka ketika Allah dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ada dua maknanya kata ulama. Pertama nikmat yang banyak, yang kedua telaga Al-Kautsar di surga. Nah, dua nikmat itu, nikmat yang banyak. Pertama nikmat yang banyak, ya seluruh nikmat ini Allah berikan kepada kita. Yang kedua Al-Kautsar di surga Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur kita. Bagaimana cara bersyukur? Kata Allah, fasalli li rabbika. Apa itu artinya? Maka salatlah kepada Rabbmu. Jadi salat itu, kenapa Nabi salat ungkapan rasa syukurnya? Karena salat itu adalah ungkapan rasa syukur kita yang paling tinggi kepada Allah. Maka salat, ya, salat itu kunci dari semua ibadah yang kita lakukan. Maka oleh karena itu ketika saat salat, maka bersungguh-sungguhlah ketika saat kita salat, khusyuk gitu maksudnya. Jadi Rasul menunjukkan bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saat Nabi beribadah kepada Allah. Al-mujahadatu fi ta'ah atau al-mujahadatu fil ibadah. Bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Dan itu kalau bisa ibadah apa saja. Bersungguh-sungguh dalam ibadah kita kepada Allah. Kadang ada ungkapan yang mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah engkau untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Tapi beribadahlah engkau untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Itu kesungguhan. Kalau lagi bekerja benar-benar profesional, seakan-akan hidup selamanya, kata ucapan ini. Ya, ini ucapan ulama, kata-kata bijak. Dan ketika saat engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau mati besok pagi. Itu kesungguhan kita dalam beribadah. Kayak sholat tuh. Kalau bisa sholat yang tadi itu kita jadikan sholat yang terakhir. Walaupun nanti isya, ya mungkin masih bisa sholat kita. Kalau kita masih bisa sholat nanti isya, jadikan isya nanti itu yang terakhir. Kan nggak bisa ada yang jamin juga kalau besok subuh kita masih bisa sholat. Betul tidak Pak? Ya enggak? Ini besok subuh masih sholat nggak kita semua ini? Enggak, saya nanya ini. Masih sholat nggak kita besok subuh ini? Hah? Oh, insya Allahnya lemes amat. Tak ragu-ragu juga. Baik ya. Jadi pelajaran pertama dari hadis ini, bagaimana mujahadah kita dalam beribadah kepada Allah. Sungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita afdhalus salatun nafil fil bait. Salat sunnah itu paling afdol dilakukan di rumah. Afdhalus salah fi baitihi, kata Nabi, illal maktubah. Salat yang paling afdol, kata Nabi, itu dilakukan seseorang itu di rumahnya, kecuali salat wajib, salat fardu. Kalau salat sunnah, seluruh salat sunnah itu afdolnya di rumah, kecuali salat apa? Tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid jangan di rumah. Saking rajinnya tahiyatul masjid di rumah juga dia. Ya, tahiyatul masjid jangan di rumah, di masjid atau salat Id. Tapi seluruh salat sunnah itu afdalnya di rumah, termasuk apa? Rawatib, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat duha. Itu di rumah afdalnya. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, jadikan rumah kalian itu tempat ibadah, jangan jadikan seperti kuburan. Ya. Salat, hidupkan rumah-rumah kita dengan salat.
Salat sunnah. Kalau bisa bagus itu qobliyah, ba'diyah di rumah. Walaupun saya nggak yakin banget kalau kita nyampe ke rumah masih salat. Habis dari sini nih salat fardu, kemudian salat ba'diyah di rumah. Kira-kira salat nggak kita nyampe di rumah? Hah? Ragu saya. Ya, ragu saya kalau sampai di rumah tuh. Ragu saya kalau salat. Ya, tapi nggak apa-apa. Salat di sini nggak apa-apa. Kalau kita nggak bisa salat di rumah, itulah kesungguhan. Butuh perjuangan juga itu. Mujahadah juga. Butuh kesungguhan kita. Bisa nggak kita tuh salat fardunya di rumah? Butuh kesungguhan itu. Butuh perjuangan. Ya, walaupun di masjid boleh. Ya, nggak apa-apa. Tapi afdolnya di rumah. Salat fardu. Beda dengan perempuan. Kalau ibu salat fardunya afdolnya di rumah. Tapi kata Nabi, kalau istrimu dan anak perempuan mau ke masjid, jangan dilarang. Ya, biarkan saja. Ya, ini terkait dengan kondisi pada waktu itu. Mungkin nggak aman, kurang aman, atau fitnah sebagainya. Ya, makanya Nabi begitu mengatakan afdolnya di rumah. Sekarang kan sudah aman. Mereka mau ke masjid, kata Nabi, jangan dilarang. Makanya laki-laki itu nggak ada yang sholat di rumah. Sholat fardunya laki-laki itu nggak ada yang di rumah. Kalau ada laki-laki sholat fardu di rumah pakai mukena. Ya iyalah. Betul nggak Pak? Ada nggak laki-laki boleh sholat di rumah? Saya tanya kita, boleh nggak laki-laki sholat fardu di rumah? Boleh. Kalau sakit boleh. Kalau sehat nggak boleh. Bagaimana hukumnya? Hukumnya memang sunnah. Mazhab Syafi'i memang mensunnahkan, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Tapi kalau Imam Malik atau Imam Hanafi itu yang mewajibkan sholat fardu itu berjamaah di masjid. Karena tidak ada satu hadis pun yang meringankan sholat fardu di rumah bagi seorang laki-laki. Silakan dicari hadisnya. Ada nggak hadis yang mengatakan sholat laki-laki itu di rumah sholat fardunya? Saya belum menemukan. Kalau menemukan hadisnya silakan coba. Ada nggak? Kecuali kalau memang uzur, sakit. Jangankan orang yang sehat, orang yang sakit aja, buta aja. Siapa nama sahabat yang buta waktu itu? Ingat nggak Pak? Yang pernah saya sampaikan, sahabat yang buta minta dispensasi kepada Nabi supaya sholat di rumah. Apa kata Nabi? Umi Maktum diminta dispensasi kepada Nabi, ya Rasulullah, saya buta nih, nggak ada yang bimbing saya ke masjid. Boleh nggak saya sholat di rumah? Apa kata Nabi? Ketika itu Nabi diam. Boleh kata Nabi, silahkan. Tapi begitu dia mau pergi, dipanggil lagi oleh Nabi, ya Umma Maktum ta'al. Ummi Maktum sini kata Nabi. Nabi tanya kepadanya, hal sami'tan nida? Kamu dengar azan tidak? Kata Ummi Maktum, na'am. Apa jawaban Nabi? Fa'ajibu. Kalau kamu dengar azan kata Nabi, maka penuhi panggilan itu. Artinya apa? Buta matanya, dengar azan tetap masjid. Ya, ukurannya dengar azan. Dulu kan belum pakai pengeras suara, jadi sholat berjamaah ke masjid itu dengar azan. Sekarang kan udah pakai pengeras suara, kemana-mana udah dengar azan. Betul tidak Pak? Sini dengar semua nggak kita azan di sini? Di rumah-rumah kita maksudnya dengar kita azan. Dengar kita sampai ke Pak Haji Dadang juga dengar. Pak Haji Dadang dengar azan nggak sana Pak? Pak Haji itu dengar. Padahal udah lewatin gereja segala itu masih dengar. Harus ke masjid. Harusnya ukurannya azan. Cuman sekarang orang begitu. Karena ukurannya azan itu Ustaz. Jadi tuh at-taqwa azan. Masjid di sono ngawana azan. Sono juga azan. Azan semua. Saya bingung mau datangin yang mana. Makanya saya sholat di rumah aja udah, gitu kata dia. Ya. Ada lagi alasannya. Enggak ada. Laki-laki itu sholat di masjid. Cobalah. Karena sholat sunnah, kalau sholat sunnah baru di rumah. Jadi yang kedua, afdhalus sholat nafil. Sholat sunnah itu afdhalnya di rumah. Yang ketiga, karena Nabi itu enggak sholat sunnah, Nabi selalu di rumah semuanya. Ba'diyah, qobliyah, Nabi semuanya di rumah. Makanya Nabi itu saya katakan Nabi itu jarang tahiyatul masjid. Karena begitu Nabi masuk dari pintu langsung qomat.
Kecuali kalau ada urusan Nabi masuk ke masjid, baru Nabi tahiyatul masjid. Tapi kalau Nabi mau sholat ke masjid, habis azan nih mau sholat, itu Nabi nggak pernah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena begitu Nabi masuk, qomat. Nabi nggak sempat sholat tahiyatul masjid. Ya. Makanya saya katakan tahiyatul masjid itu sholat sunnah itu. Kadang-kadang kan ada yang nanya tuh, mana yang lebih utama Ustaz? Kita belum qobliyah, ya kan? Waktu nggak cukup nih, cuma 2 rakaat. Yang kita dahului qobliyah atau tahiyatul masjid. Nah, apa jawaban kita kira-kira? Qobliyah dulu apa tahiyatul masjid? Hah? Nah, ini saya serius nih. Qobliyah dulu. Terus tahiyatul masjidnya kapan? Hah? Hah? Tahiyatul masjid di rumah. Umpamanya di rumah nggak sempat qobliyah, nyampe di masjid waktu tinggal berapa menit, nggak cukup untuk 4 rakaat kalau 2-2. Sholat apa yang kita lakukan? Tahiyatul masjid atau qobliyah? Di sini ada 2 pendapat ulama, ada yang qobliyah, ada yang tahiyatul masjid. Kalau kita lihat berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan tentang sholat tahiyatul masjid, itu kan bahasa Nabi, idza dakhala ahadakumul masjid falyusalli raka'ataini qabla an yajlis. Barang siapa di antara kalian, atau apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, kata Nabi, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Sebelum duduk salat 2 rakaat. Nabi menyebutkan tidak itu salat apa? Secara nama Nabi tidak menyebutkan itu tahiyatul masjid, cuman kita menyebutkan para ulama tahiyatul masjid. Jadi bagaimana caranya? Bisakah qobliyah itu kita jadikan tahiyatul masjid? Bisa. Kan sholat 2 rakaat juga. Tapi niatnya apa? Qobliyah. Kita sholat 2 rakaat qobliyah, termasuk tidak tahiyatul masjid? Termasuk. Kenapa? Karena kita sholat 2 rakaat, kata Nabi, sholatlah 2 rakaat sebelum engkau duduk. Enggak sempat qobliyah. Begitu masuk azan, sudah qomat, enggak sempat sholat sunnah. Apa yang harus kita lakukan? Ikut jamaah, betul tidak? Sudah termasuk belum sholat jamaah kita itu tahiyatul masjid? Enggak serius nih saya nanyanya. Sudah. Jamaah kita itu sudah salatul masjid. Kenapa? Yang penting ketika saat kita masuk masjid jangan duduk. Makruh hukumnya kalau masuk masjid dia langsung duduk tanpa dia sholat. Nah, saya ingin sampaikan juga, kalau sedikit lagi mau qomat 1 menit lagi, nggak usah diburu-burin sholat. Tapi jangan duduk sebelum qomat. Ya, begitu sunnahnya. Masuk masjid nih tinggal 1 menit, kita nggak sempat sholat sunnah. Jangan duduk. Kalau duduk makruh hukumnya. Tunggu sampai qomat, ikut sholat berjamaah. Ya. 1 menit, tinggal 1 menit kita diburu-buruin sholat sunnah. Akhirnya sholatnya kebut-kebutan. Nah, itu kurang bagus kalau sholat kebut-kebutan. Kecuali kalau kita nggak lihat waktu qomat, kita sholat aja. Padahal tinggal 1 menit, kita nggak lihat tuh. Begitu qomat, imam qomat, kita lagi sholat, apa yang harus kita lakukan? Baru 1 rakaat. Kalau memungkinkan untuk diselesaikan, selesaikan. Tapi apa kata Nabi? Kalau sudah akan didirikan sholat wajib, maka tidak ada sholat sunnah. Gabung dengan jamaah, walaupun hanya baru 1 rakaat. Aturannya begitu. Baik ya. Ya. Baik. Jadi sholat sunnah itu afdolnya dirubah. Yang ketiga, afdolnya sholat sunnah itu dari hadis ini, sholat sunnah yang paling afdol adalah sholat tahajud. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyus salati afdalu ba'dal maktubah? Wahai Rasulullah, sholat apa yang paling afdol setelah sholat wajib? Apa jawaban Nabi? Faqala salatu tahajud. Sholat tahajud, kata Nabi. Itulah sholat yang paling afdol setelah sholat fardu. Jadi kalau bisa sholat tahajud kita, kalau bisa. Kalau nggak bisa setiap malam, minimal 1 pekan 7 kali. Ya begitu. Iya emang begitu maksudnya. Walaupun hanya 2 rakaat
dan 1 rakaat witirnya. Begitu harusnya. Coba lihat surah Al-Muzammil deh, surah Muzammil ayat terakhir. Bagaimana Allah bicara dalam surah Muzammil ayat terakhir? Kata Allah tuh tahu tentang kemampuan kita bangun malam nih untuk salat tahajud. Apa kata Allah? Ada yang mampu sepertiga awal, ada yang mampu dari setengah malam bangun dia, ada yang mampu sepertiga akhir. Allah tuh nyuruh kita milih yang mana nih. Tapi intinya Allah menginginkan setiap malam kita salat, pilihlah waktu itu 3 waktu, sepertiga awal atau setengah atau sepertiga akhir. Itu Allah sudah kasih milih itu. Kalau sepertiga awal berarti salat Isya, habis salat Isya tidur. Nanti jam 11 atau setengah 12 bangun, salat tahajud sampai subuh. Ya emang begitu. Nanti kalau tidur lagi kebablasan subuhnya. Kalau tidur lagi nanti khawatirnya subuhnya jam 6. Nah nggak boleh tuh salat tahajudnya, iya salat subuhnya terlambat. Makanya tidurnya habis Isya supaya bangun malamnya gampang. Ini kan kita habis salat Isya nggak langsung tidur. Ada yang ngopi-ngopi, ada yang mampir di pos, main catur, nonton TV. Saya ingin sampaikan kepada kita, saya ingin bersumpah. Saya bersumpah bahwa Nabi habis sholat Isya nggak pernah nonton TV. Saya yakin itu. Betul nggak Pak? Iya. Mana pernah Nabi nonton TV, apalagi nonton bola? Ya elah, nggak pernah. Jadi kalau bisa kita tuh habis Isya tidur supaya bangun malamnya gampang. Bikin alarm kalau susah juga. Setel tuh alarm. Jam berapa kita mau bangun? Cuman kadang-kadang begitu bunyi dimatiin sendiri sama dia. Tidur lagi dia. Ada kan yang begitu tuh. Malaikat di-prank sama dia. Malaikat mau nyatet, ya tidur lagi kita. Ngeprank malaikat itu namanya. Ya. Jadi salat fardu, salat sunnah yang paling afdal itu salat tahajud. Coba baca dalam hadis Nabi SAW. Nabi memang tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Sampai dulu awalnya Nabi kan mewajibkan dirinya salat tahajud. Dan memang Nabi mengatakan salat tahajud itu wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa lah setiap malam kita salat tahajud. Kalau tidak bisa 11 rakaat ya paling tidak yang minimalis lah 2 rakaat dan 1 rakaat minimal. Ya minimalis. Memang kita biasa begitu. Amalnya maunya yang minimalis, tapi hasilnya maksimalis. Baik ya. Lalu kemudian apa lagi pelajaran dari hadis ini? Afdhalus salatu tahajud tulul qiyam. Dari hadis ini pelajarannya para ulama mengatakan bahwa afdolnya salat tahajud itu lamanya berdiri, bukan banyak sujudnya. Oh ngerti Pak? Jadi lama berdiri itu lebih utama dibanding banyak sujudnya. Kalau kita kan biasanya ngajarin banyak sujud tuh. Nah ternyata yang paling afdol itu lama berdirinya. Makanya Nabi sampai kakinya bengkak. Tapi lama berdiri itu tadi saya katakan ayatnya dibaca, bukan berdiri doang. Baca Al-Kafirun setengah jam berdiri aja dia, nggak ruku-ruku. Nah itu bukan begitu maksudnya. Baca ayatnya yang panjang kalau bisa gitu. Kalau enggak ya udah semampu kita aja. Yang penting sholat. Ya, tapi afdolnya bagusnya sholat tahajud itu ya, dilamain berdirinya. Ya, taib. Pelajaran selanjutnya adalah afdhalus syukur as-shalah. Ungkapan rasa syukur itu yang paling tinggi adalah salat. Makanya Nabi mengatakan, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Makanya aku salat sampai kakiku bengkak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah hadis ini menunjukkan tentang hukumnya kita, wajibnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Ya. Salam. Di luar materi maksudnya. Oh nanyanya di luar juga ntar. Ya, ya Pak. Baik, jazakallah khairan. Ini juga sering ditanyakan. Ketika saat mau azan, kita mau salat sunnah.
Kita dengerin selesai azan dulu atau langsung sholat sunnah? Secara hukumnya dua-duanya boleh dilakukan. Ini bicara masalah adab. Ketika saat suara azan berkumandang kita mau sholat sunnah, kalau saya lebih cenderungnya saya selesaikan dulu mendengar azannya sampai selesai. Kenapa? Khawatir ketika saat sholat kita terganggu dengan suara azan. Tapi boleh tidak kalau dia sholat juga sambil orang azan? Boleh, boleh, silakan aja. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih cenderung saya selesaikan suara azannya baru saya sholat. Kenapa? Khawatir terganggu ketika saat sholat suara azan itu. Ini bagian dari adab. Ya, wallahu a'lam. Jadi itu tergantung kita. Baik, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada cukup. Alhamdulillah. Cukup ya? Baik. Kalau nggak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ulangi kesimpulannya. Pertama, salat tahajud pertama adalah bagaimana kesungguhan Nabi dalam beribadah kepada Allah. Coba kita juga tunjukkan kesungguhan kita. Memang butuh perjuangan untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang kedua, afdolnya salat sunnah itu di rumah. Kalau bisa, lakukan seluruh salat sunnah kita di rumah. Yang ketiga, afdolnya salat sunnah itu adalah salat tahajud. Maka oleh karena itu jangan tinggalkan salat tahajud. Kalau bisa setiap malam kita salat tahajud. Yang keempat, afdolnya salat tahajud itu adalah lama berdirinya. Makanya kalau bisa ayatnya dipanjangin. Yang keempat, yang kelima, afdolnya syukur itu adalah salat. Atau ungkapan rasa syukur yang paling utama adalah salat. Dan yang terakhir, ungkapan rasa syukur itu wajib untuk kita lakukan. Karena bersyukur itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Baik, jazakallahu khairan. Dulu Nabi waktu khutbah ada seseorang yang langsung duduk. Ketika itu Nabi ingatkan, kata Nabi, berdirilah salat. Ya, ada hadisnya. Jadi kalau melihat dari situ berarti tahiyatul masjid itu penting juga ternyata. Karena Nabi mengatakan, berdiri, salatlah dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya baguslah salat aja dulu 2 rakaat. Walaupun lagi khutbah. Kalau memang kita baru datang, itu pun baru datangnya itu karena uzur, bukan disengaja. Ya, jangan disengaja. Kadang-kadang kita ini sengaja datangnya itu telat supaya nggak mau dengerin khutbah lama-lama yang datangnya kita. Kalau memang ada uzur, kita baru datang lagi khutbah, ya salat aja 2 rakaat. Ya, Nabi pernah menegur seorang yang langsung duduk. Walaupun di situ disebutkan apakah itu sedang khutbah Jumat atau bukan khutbah. Karena bahasa hadis itu Nabi sedang khutbah Jumat atau dengan memberikan tausiah, itu bahasanya dua-duanya khutbah. Nah, waktu Nabi di atas mimbar mengingatkan seorang yang langsung duduk, Nabi suruh berdiri untuk sholat 2 rakaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.